Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan judul Manajemen Kepemimpinan. Next. Untuk anggota kelompoknya itu ada yang pertama ada Kak Fahmi Syauqi Al, kedua yaitu ada Kak Sabrina Ardina Utami, dan saya sendiri yaitu Clarissa Putri Ardianti. Next. Untuk outline-nya itu yang pertama menjelaskan konsep manajemen, yang kedua menjelaskan perbedaan manajemen dan kepemimpinan, ketiga menjelaskan apa fungsi manajemen dan kepemimpinan, keempat yaitu menjelaskan prinsip dari manajemen kepemimpinan, kelima menjelaskan skill good leaders, dan enam menjelaskan dan menerapkan prinsip manajemen kepemimpinan. Next. Yang pertama yaitu definisi konsep manajemen. Konsep manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisiensi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen adalah sebuah perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan. For the next, kemudian selanjutnya ada perbedaan manajemen kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri yaitu memfokuskan pada pekerjaan kelompok atau teamwork, merancang hal-hal yang tepat, mengikuti ide-ide baru, melihat perlunya perbandingan dengan perusahaan lain atau benchmarking, memikirkan program keterlibatan karyawan atau people involvement. Nah, kemudian yang terakhir memberikan wewenang kepada orang lain untuk membuat keputusan atau empowerment. Untuk manajemen itu sendiri yaitu mengejar output, memfokuskan pada pekerjaan individual, memaksakan ide-ide lama, sedikit berbicara mengenai persaingan, tidak melihat perlunya perbandingan, dan memikirkan program usulan atau proposal perbaikan secara individual. Next. Adapun fungsi manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, pemimpinan itu memimpin selaku menentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian, memimpin sebagai komunikator yang menjadi komunikator yang efektif. Pimpinan selalu interrogator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Manajemen itu menggerakkan semua anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai rencana, menentukan tujuan, menyusun strategi, dan membuat rencana kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan meliputi yang melakukan evaluasi kegiatan, penetapan waktu, individu, follow up, dan organisasi. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada prinsip manajemen kepemimpinan. Yang pertama ada pentingnya pemahaman terhadap perilaku anggota organisasi agar dapat menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan organisasi tersebut. Yang kedua adalah kepemimpinan yang baik harus melibatkan komunikasi yang efektif dan mampu menjadi mediator serta inovator dalam menyelesaikan konflik. Kemudian yang tiga adalah fleksibilitas, di mana kemampuan penyesuaian, komunikasi efektif, dan karakter moral serta profesionalisme dari pemimpin sendiri.
Kemudian ada tugas pemimpin, yaitu tugas seorang pemimpin sangat luas, namun pada intinya adalah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau bawahannya untuk mencapai tujuan bersama serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Serta pemimpin juga harus mengambil keputusan strategis, memecahkan masalah, dan menjadi teladan bagi timnya. Kemudian ada skill good leader need. Yang pertama adalah skill komunikasi, di mana skill pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan yang wajib dimiliki karena pemimpin itu berbicara dengan banyak orang, bukan hanya bicara saja, tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Seorang pemimpin tidak hanya akan berkomunikasi dengan anggota tim, tapi juga kepada pihak lainnya. Kemudian yang kedua adalah skill manajemen, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya, di mana tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda. Hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaannya dengan adil dan sesuai dengan kemampuan, sehingga anggota timnya berjalan dengan sesuai keinginan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga ada skill problem solving, di mana masalah dalam tim itu adalah salah satu hal yang sangat umum dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan masalah dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal dalam mengerjakan pekerjaannya mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.